Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hakikat fisika, besaran dan satuan, juga pengukuran. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran, maka siswa diharapkan mampu: 1. Mendeskripsikan definisi, konsep, prinsip, teori, rumus, postulat, dalil, dan hukum dalam ilmu fisika. Ini sering sekali memang dipergunakan dalam pembelajaran fisika, jadi agar dipahami. Lalu mendeskripsikan pengertian fisika dan cabang ilmu fisika. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan ilmu fisika dengan ilmu IPA lainnya. Keempat, menjelaskan simbol keselamatan dalam laboratorium. Yang kelima, menjelaskan beberapa peranan fisika dalam kehidupan. Yang keenam, mendeskripsikan besaran satuan dalam fisika. Yang ketujuh, mengidentifikasi notasi ilmiah yang dipergunakan dalam fisika. Yang kedelapan, menentukan konversi dari beberapa satuan. Dan yang terakhir adalah menentukan dimensi dari besaran-besaran fisika. Baik, kita lihat yang pertama, hakikat fisika. Pengertian ilmu fisika. Fisika sebenarnya berasal dari kata fisik, artinya alam. Ilmu fisika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat dan fenomena atau gejala alam, serta seluruh interaksi yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, istilah yang sering dipergunakan dalam fisika agar kiranya adik-adik sekalian nanti paham jika Bapak Ibu gurunya menggunakan istilah ini. Yang pertama adalah konsep. Nah, apa itu konsep? Konsep adalah sesuatu yang memiliki komponen dan ciri-ciri. Lalu sering juga dipergunakan teori. Teori kita definisikan sebagai penjelasan pola tertentu yang sudah didukung beberapa bukti. Di fisika, teori-teori akan banyak sekali dipergunakan. Lalu juga dogma. Dogma adalah paham yang dianut atau dipahami. Yang keempat, ini juga sering dipergunakan prinsip. Misalnya prinsip Bernoulli. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak. Lalu yang berikut postulat. Nih, contohnya postulatnya Max Planck nih. Postulat adalah asumsi atau perkiraan atau hipotesis yang ditetapkan sedemikian rupa tentang sesuatu hal. Itulah pengertian postulat. Yang berikut fakta, ini barangkali sudah sering didengar, adalah sesuatu yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Jadi ada data yang sudah teruji kalau di fakta. Yang berikut hukum. Hukum adalah penjelasan pola tertentu yang sudah teruji melalui penelitian ilmiah. Inilah makna hukum dalam fisika. Lalu yang terakhir yang juga sering digunakan adalah model. Nah, model diartikan sebagai representasi atau perwakilan dari sesuatu yang tidak mungkin ditampilkan secara langsung. Inilah barangkali adik-adik sekalian istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam ilmu fisika. Yang berikut kita akan lihat tentang cabang-cabang ilmu fisika. Nah, cabang-cabang ilmu fisika ini banyak. Ini misalnya kita bagi, yang pertama itu adalah mekanika. Mekanika ini adalah ilmu fisika yang paling klasik sekali. Kemudian gelombang, optik, listrik, magnet, dan termodinamika. Lalu keenam cabang ini di dalam fisika disebut sebagai fisika klasik. Jadi sesuai dengan perkembangannya fisika itu dibagi dua.
ada fisika klasik, ada fisika modern. Nah, keenam cabang ilmu fisika ini dikategorikan sebagai fisika klasik. Lalu, yang kedua adalah radiasi benda hitam, mekanika kuantum, relativitas, fisika atom, dan radioaktivitas. Untuk yang kedua ini nanti akan kamu pelajari di kelas 12 IPA. Kita kategorikan sebagai fisika modern. Lalu muncul pertanyaan, batas mana fisika klasik dan fisika modern? Nah, fisika klasik dan fisika modern dipisahkan di dalam munculnya teori kuantum Max Planck. Jadi sejak Max Planck mengeluarkan teori kuantumnya, sejak itulah dihitung sebagai fisika modern dan sebelumnya itu dinyatakan sebagai fisika klasik. Ini nanti akan kamu pelajari lebih lanjut di kelas 12. Baik, untuk melihat bagaimana penerapan ilmu-ilmu fisika dalam kehidupan, misalnya kita lihat ini. Video ini adalah penerapan ilmu fisika dalam kehidupan, salah satunya fotometri, ya, mempelajari tentang bintang-bintang yang jauh, kemudian juga tentang bagian dalam makhluk hidup, terutama manusia, ya. Kemudian juga dipergunakan melalui pemanfaatan sinar X untuk menafsirkan struktur DNA dan RNA. Ini barangkali dipergunakan dalam sidik jari misalnya. Kemudian mempelajari juga tentang bintang-bintang astrofisis, suhunya, sehingga nanti dari sini dapat dikelompokkan termasuk bintang apakah bintang tersebut. Juga mempelajari tentang perkembangan dari bintang-bintang serta fenomena gerhana matahari. Jadi melalui fotometri dan astrofisis, ya, lanjutan dari ilmu fisika itu bisa semuanya kita pelajari tanpa kita langsung menuju objeknya. Nah, yang berikut ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran misalnya melalui penerapan ilmu fisika yang dipadu dengan perkembangan teknologi. Pengobatan dalam dunia kedokteran bisa kita lakukan tanpa pasien yang bersangkutan kita rujuk ke rumah sakit yang kita ingin dirawat di sana. Jadi melalui transmisi data, ya, seperti yang kamu lihat ini, maka pasien-pasien yang ada di Indonesia misalnya bisa dirujuk pengobatannya ke luar negeri, misalnya ke Amerika Serikat, tanpa harus pasiennya kita kirim ke sana. Nah, ini adalah penerapan ilmu fisika dalam bidang kedokteran. Atau misalnya ini dalam dunia transportasi, kamu bisa bayangkan besi bangunan seperti istana ini adalah sebuah kapal laut yang sangat besar, ya, bisa terapung di lautan. Kamu bisa lihat bagaimana bangunan yang cukup besar mirip seperti hotel bertingkat ini bisa terapung di dalam lautan. Atau misalnya kapal ini yang terbuat dari besi bisa terbang, ya, dengan berat berton-ton. Ini adalah salah satu penerapan dari ilmu fisika yang mana di dalamnya mengandung prosedural dan prinsip yang tadi kita bahas di depan. Nah, ini barangkali beberapa ilustrasinya. Baik, kita lihat dulu hubungan fisika dengan ilmu IPA lainnya. Yang pertama kita lihat dulu tentang hubungan fisika ke ilmu biologinya. Nah, salah satu penerapannya adalah penggunaan magnet. Jadi di dalam biologi dan gabungannya fisika, kita kenal magnetic resonance imaging atau MRI yang berfungsi sebagai memoto jaringan yang ada dalam tubuh mulai dari kulit hingga tulang. Jadi bisa dipoto, ya. Lalu yang kedua,
CT scan atau ronsen mungkin ini hampir sama ya, berfungsi memotong tulang dalam tubuh. Tadi udah kamu perhatikan videonya. Yang ketiga, ultrasonografi atau lebih sering disingkat dengan USG. Ini adalah berfungsi menampilkan citra atau gambar bayi dalam kandungan, atau bisa juga bagian dari dalam tubuh ya, terutama di perut. Ini adalah beberapa yang saya tampilkan hubungan antara biologi dengan fisika. Lalu untuk kimia. Nah, untuk kimia yang pertama adalah sekarang ini kita kenal ada perkembangan ilmu terbaru namanya teknologi nano. Teknologi nano ini dikembangkan ya untuk membuat teknologi smart. Jadi nanti banyak sekali alat-alat baru yang menggunakan ini, termasuk nanti bisa digunakan untuk pengobatan. Lalu yang kedua adalah teknologi nuklir. Ini teknologi nuklir dipergunakan untuk pembangkit energi, ya, pembangkit energi listrik. Ini mungkin dua ilustrasi yang saya ambil kaitan fisika dengan kimia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya kita tidak bisa pungkiri, bahkan tidak saya jelaskan, adik-adik sekalian barangkali sudah tahu. Kita pergunakan, tadi sudah dilihat beberapa ilustrasi video. Ada telekomunikasi, ya, transportasi, peralatan rumah tangga, semuanya menggunakan prinsip fisika. Kemudian kesehatan, robotik, dan penerapannya dalam iklim dan cuaca yang bagian penanganannya ini kita sering dengar di Indonesia adalah BMKG. Jadi semua bidang, ya. Secara umum saya hanya ambil di sini 6 bidang saja. Nah, penjelasan-penjelasan ini barangkali sudah kamu pahami karena bagian dari kehidupan kita. Baik. Yang berikut kita lihat adalah laboratorium dan keselamatannya. Nah, laboratorium didefinisikan sebagai ruangan tempat melakukan penelitian dan berisi peralatan yang mendukung terhadap penelitiannya. Laboratorium biasanya dikelola oleh laboran, ya. Nah, yang perlu barangkali saya pertegas di sini adalah simbol-simbol keselamatannya, sehingga nanti adik-adik sekalian tidak salah menafsirkan artinya gitu ya. Yang pertama adalah gambar seperti ini, maka ini artinya adalah bahaya dari benda tajam. Ini dilarang ya. Lalu yang kedua seperti ini artinya adalah bahaya dari benda panas. Kalau kamu jumpai seperti ini, itu artinya adalah bahaya dari barang-barang yang gampang pecah, terbuat dari kaca biasanya. Nah, kalau kamu jumpai seperti ini, ya ini tidak boleh disentuh. Ini artinya adalah bahaya dari arus listrik. Kalau seperti ini, maka ini bahaya dari api. Kalau kamu jumpai seperti ini adalah bahaya dari sinar laser. Ini barangkali mewakili dari beberapa simbol-simbol keselamatan yang perlu diperhatikan dalam laboratorium. Ada juga nanti dari bahaya dari radioaktif, ya. Itu bisa kamu lihat perdalam lagi di dalam buku paketnya. Saya hanya ambil 6 ini mewakili. Yang berikut kita akan lanjut ke besaran dan satuan. Yang pertama kita mau tinjau dulu nih tentang besaran. Apa sih besaran begitu ya? Nah, di dalam fisika, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan hasilnya dinyatakan dalam angka. Contohnya nih, dalamnya samudra itu termasuk besaran. Diameter rambut juga besaran. Kalau dalamnya hatimu, nah itu bukan besaran karena tidak bisa diukur. Oke? Nah, besaran di dalam fisika kita bisa kategorikan di atas 2. Yang pertama kita lihat berdasarkan satuannya, kita bagi 2. Berdasarkan satuannya ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran nenek moyangnya semua ilmu fisika. Itulah besaran pokok. Jadi kalau diartikan ini adalah besaran yang berdiri sendiri, ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, lalu kemudian ditambah radian dan steradian. Ini mungkin jarang kamu dengarkan radian dan steradian ini. Kalau radian ini digunakan untuk pengukuran gerak melingkar, benda-benda melingkar. Dan kalau steradian dipergunakan sebagai konstanta dalam pengukuran ruang atau berbentuk dimensi 3. Nah, itu barangkali. Nah, inilah nenek moyangnya fisika. Kita nyatakan dia sebagai besaran pokok. Di luar ini adalah keturunan dari
besaran-besaran fisika kita kategorikan sebagai turunannya. Nah, turunannya ratusan besaran fisika ya. Di luar besaran pokok tadi termasuklah itu kita kategorikan sebagai besaran fisika. Misalnya apa Pak? Misalnya gaya, usaha, semuanya itu adalah keturunan dari besaran pokok. Lalu berdasarkan arahnya, besaran di fisika kita bagi dua. Yang pertama adalah besaran skalar, yang kedua besaran vektor. Nah, apa besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya nih, panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas. Misal nih, kamu menimbang. Jadi kamu peroleh timbangan 60 kg. Jadi tidak pernah disebutkan di sini, oh timbangan saya 60 kg arah utara. Tidak ada ya. Lalu yang kedua adalah besaran vektor. Besaran vektor ini adalah besaran yang selain memiliki nilai juga punya arah. Jadi harus ada arah di sana. Contohnya beberapa saya tampilkan adalah perpindahan. Kamu berpindah arah mana? Lalu kecepatannya vektor. Nah, itu ya. Itulah kita kategorikan sebagai besaran vektor. Banyak lagi termasuk juga medan magnet, gaya Lorentz, barangkali pernah kamu dengar di SMP, itu juga termasuk besaran vektor. Oke. Yang kedua adalah satuan. Ini selalu melekat ya antara besaran dengan satuan. Satuan kita definisikan sebagai identitas yang melambangkan suatu besaran ya. Ini samalah seperti marga misalnya, atau dalam pengertian yang lain juga bisa kita nyatakan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran yang menunjukkan jenis dari besaran yang diukur. Nah, itu kuncinya ya. Satuan di dalam fisika dibagi atas dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Lalu satuan baku itu apa? Satuan baku itu adalah satuan yang diakui secara standar internasional, secara dunia, begitu ya, mendunia. Disebut sebagai MKS. MKS ini singkatan dari meter, kilogram, sekon. Nah, dari standar internasional, maka ketujuh besaran pokok kita tadi sudah dibuat satuan internasionalnya. Panjang itu meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya itu candela, dan jumlah zat adalah mol, itu standarnya. Lalu satuan tidak baku. Satuan tidak baku, ini bisa kita lihat ada CGS, sentimeter, gram, sekon, atau satuan kedaerahan lainnya ya, tergantung daerah atau wilayahnya. Misalnya sentimeter, ons, nah, atau inci. Ini orang Inggris misalnya lebih suka pakai inci atau foot. Nah, itu orang Amerika Serikat. Atau misalnya mayam. Mayam ini untuk ukuran timbangan dari emas. Jarang kita di Indonesia pakai timbangan orang pakai mayam ya. Nah, untuk menyimpulkannya di sini saya padukan, ini tadi 7 besaran pokoknya dan kemudian satuannya kita lihat secara lengkap serta lambangnya. Panjang satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus itu ampere, kemudian jumlah partikel mol, intensitas cahaya adalah CD. Nah, lambangnya panjang ini dari panjang long gitu ya, massa mes, kemudian waktu T. Oke. Ini beberapa besaran turunan yang saya ambil mewakili. Ada gaya, kemudian usaha dan daya ya, satuan Newton kalau gaya, usaha satuannya joule, dan daya satuannya watt. Yang berikut adalah notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah adalah cara penulisan angka yang ditetapkan secara ilmiah, yakni dalam bentuk perpangkatan atau bilangan eksponen A kali 10 pangkat N. A itu adalah bilangan pokok ya. Ini biasanya dipergunakan untuk membantu kita ya. Nah, di sini sudah disepakati beberapa awalan dari notasi ilmiah, mulai dari 10 pangkat 12 ya. Awalannya adalah tera, atau kalau di dalam perekonomian sering kita pergunakan istilah triliun, kemudian 10 pangkat 9 itu giga ya. Di memori data kita pakai gigabyte misalnya, 10 pangkat 6 mega, ini barangkali di SMP sudah. Ada juga yang ukuran lebih kecil ya, senti itu 10 pangkat minus 2, mili 10 pangkat minus 3, ini akan sering kita pergunakan. Lalu mikro 10 pangkat minus 6, nano 10 pangkat minus 9, piko 10 pangkat minus 12 untuk
bilangan-bilangan atau ukuran yang sangat kecil nanti mili, mikro, nano, dan piko itu akan sangat sering kita pergunakan dalam mempelajari ilmu fisika. Baik, lalu konversi satuan. Nah, dalam kehidupan konversi satuan ini sangat memegang peranan penting ya, karena tanpa adanya konversi satuan kita tidak bisa menyetarakan beberapa besaran. Misalnya antara mayam dengan gram harus ada konversinya. Lalu kemudian kalau mata uang misalnya rupiah dengan dolar, kalau tidak ada konversinya bagaimana kita bisa menyetarakannya? Konversi satuan adalah pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan lain dengan menggunakan faktor konversi atau kesetaraannya. Dalam fisika ini memegang peranan penting karena salah menggunakan faktor konversinya, salah nilainya, dan kalau terutama dalam penelitian ini sangat fatal akibatnya. Nah, ini ada beberapa faktor konversi yang saya tampilkan mewakili. Nah, seiring dengan kamu belajar fisika ini tak perlu kamu ambil pusing, nanti kita akan perlahan-lahan pergunakan. Yang pertama panjang ya, ada konversi satuan panjang satuan lain misalnya inci itu 2,54 cm atau foot. Nah, orang Amerika Serikat lebih suka pakai foot 30,5 cm atau misalnya kilometer. Kilometer itu 0,621 mil. Di dalam panjang ini juga kita kenal yard ya. Yard itu adalah 3 foot. Nah, berarti 3 foot itu bisa kita hubungkan ke inci sekitar 36 inci. Lalu untuk volume ada kita kenal liter ya. Ada meter kubik ya, di sini juga barangkali ada 1 meter kubik 35,31 foot pangkat 3 atau 3 liter itu, 1 liter itu adalah 54,6 inci pangkat 3. Nah, sering juga di sini dikenal cc. Nah, tahu cc itu apa? cc itu sebenarnya centimeter kubik. Jadi standarnya adalah 1 mililiter sama dengan 1 centimeter kubik atau dikenal dengan 1 cc ya. Lalu laju ya, laju kita kenal juga konversinya 1 mil per hour atau 1609 km per jam. Nah, orang Amerika Serikat untuk jarak saya perhatikan lebih sering menggunakan mil ya. Nah, yang lain misalnya sudut. Nah, di sudut ini kita kenal ada radian. 1 radian itu kalau di ukur ke sudut sekitar 57,3 derajat. Dan 1 derajatnya ini kita putar nih sama-sama dibagi 57,3 adalah sekitar 0,01745 radian. Nanti kita pergunakan di gram melingkar. Lalu gaya juga ada satuannya. 1 lb adalah 4,45 newton. 1 newton itu pecahan kecilnya 10 pangkat 5 din ya. Lalu energi juga begitu ya, ada joule, kilokalori. Nah, kalori itu 1 kalori 4,2 joule, kemudian elektron volt. Nah, 1 elektron volt itu sama sebesar muatan elektron ya, 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Lalu untuk penggunaan energi listrik kita kenal dengan kWh. kWh itu kilowatt hour atau kilowatt jam ya. Ini nilainya 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Lalu untuk daya misalnya adalah kita kenal 1 HP. HP ini adalah horsepower, kekuatan kuda. 1 tenaga kuda ternyata nilainya adalah 746 watt. Ini adalah beberapa konversi ya mewakili. Baik, ini kita aplikasikan contoh. Massa jenis sebuah bola kecil adalah 400 kg per meter kubik. Tentukan massa jenis bola tersebut dalam gram per centimeter kubik. Oke, untuk menjawab ini maka kita harus tahu faktor konversinya dulu. 1 kg adalah 1000 gram dan 1 meter kubik adalah 1.000.000 centimeter kubik. Ini kalau 1 meter kan 100. Kalau dia di pangkat 3 berarti faktor konversinya juga kita pangkat 3 kan ya. Sehingga massa jenis bolanya adalah tadi 400 kg ke gram kali 1000 meter per meter ke pangkat 3 ke centimeter pangkat 3 dibagi 1.000.000, kita dapatkan dia dalam satuan gramnya per centimeter kubik adalah 0,4. Itu salah satu. Jadi masing-masing harus kita uraikan, jangan lupa. Yang berikut adalah dimensi. Nah, dimensi adalah cara tersusunnya suatu besaran tertentu ke dalam besaran pokok.
fungsi dimensi ini nanti kita lihat. Jadi sesungguhnya adalah kita mau cari ini nenek atau kakek buyutnya itu apa di dalam besaran pokok. Nah, itulah dimensi ya. Biasanya dimensi kita tuliskan dengan lambang huruf dan diberi kurung persegi seperti ini. Nah, aplikasi nanti bisa kamu lihat di bawah materi kita berikut. Fungsi dimensi dalam fisika yang pertama adalah membuktikan kesetaraan dua besaran fisika. Setara nggak besaran itu? Bisa kita cek melalui dimensi. Lalu menentukan kebenaran dari suatu persamaan fisika. Benar tidak persamaan tadi? Nah, bisa kita cek dengan analisis dimensinya. Lalu yang ketiga adalah menurunkan rumus atau persamaan besaran fisika. Nah, kamu barangkali sering menggunakan persamaan fisika untuk menentukan salah satu besaran. Jadi kita harus uraikan dia. Nah, itulah fungsi dari dimensi ya, menurunkan persamaan rumus atau persamaannya. Jadi kita bisa lihat nanti kita cek kebenarannya. Lalu yang terakhir adalah menentukan satuan dari besaran turunan berdasarkan analisis dimensional, benar atau tidak persamaannya. Ini adalah 4 fungsi dari dimensi dalam fisika. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalau saya merekomendasikan, kalau kamu diminta untuk menentukan dimensi satu besaran, sebaiknya kamu lakukan melalui satuannya. Karena menurut saya, untuk satuan besaran-besaran fisika, adik-adik sekalian sudah sering sekali mendengarnya, jadi lebih gampang untuk dipergunakan. Nah, oleh karena itu, maka dimensi besaran pokok kita nyatakan dulu. Ini tadi ada 7 besaran pokok kita, panjang massa. Maka dimensinya untuk panjang ditulis L besar, massa M besar, waktu T, suhu theta, itu dimensinya, kuat arus I ya, jumlah partikel itu kita buat dimensinya N, dan intensitas cahaya kita buat dimensinya C. Inilah dimensi dalam besaran pokok. Contoh ini, tentukan dimensi dari gaya. Nah, adik-adik sekalian tentu tahu bahwa gaya itu adalah satuannya Newton. Newton itu dalam MKS adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Oke, tinggal kita hubungkan saja. Kilogram dimensinya apa? M. Kemudian meter adalah L. Sekon berarti per sekon kuadrat adalah per T pangkat 2. Nah, berarti dimensinya adalah ml per T kuadrat. Atau kalau kita mau satukan, bisa juga MLT pangkat minus 2. Baik, inilah barangkali materi pertemuan tentang hakikat fisika, besaran dan satuan serta pengukuran. Nah, ini tentang konsep dasar fisika dulu. Pertemuan berikutnya kita akan coba bahas tentang pengukuran, pengolahan data ya. Baik, jangan lupa dari sekalian, sekali lagi untuk mendukung channel ini agar mendapatkan konten-konten fisika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.